Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Serul Alim, semester 4 dengan NIM 21121012 akan mempresentasikan dengan materi yang berjudul Incoterm. Oke, selanjutnya Incoterm sendiri itu adalah merupakan singkatan dari International Commercial Terms atau istilah komersial internasional. Istilah ini merupakan suatu terminologi atau ketentuan yang digunakan bagi para pelaku perdagangan internasional ketika mengirim barang dalam transaksi ataupun kontrak. Istilah komersial internasional juga berisi semua tugas, risiko dan biaya yang bersangkutan selama transaksi penjualan dan pembelian barang berskala internasional. Untuk selanjutnya ada tujuan Incoterm atau International Commercial Term bertujuan untuk yang pertama memberi pilihan ketentuan pengiriman bagi importir dan eksportir. Yang kedua mengatur hak kewajiban yang ditanggung oleh importir dan eksportir. Yang ketiga meminimalisir kesalahan interpretasi atau kesalahpahaman tanggung jawab di antara eksportir dan importir. Di sini ada jenis-jenis Incoterms yang biasa digunakan dalam transaksi perdagangan internasional. Yang pertama ada XY, nama tempat penyerahan. Jika dalam kontrak terdapat keterangan XY, maka pembelian akan menanggung semua biaya asuransi, transportasi, dan resiko yang mungkin terjadi saat barang diantar. Biaya yang ditanggung oleh pembeli termasuk biaya pengantaran dari gudang penjual hingga tempat pembeli. Namun, biaya loading bisa dibebankan kepada penjual dengan menyertakan keterangan XW, pemindahan barang dari gudang pembeli ke truk, resiko dan biaya ditanggung oleh penjual. Untuk selanjutnya ada Free on Board atau FOB, merupakan istilah yang digunakan untuk pengiriman barang via laut. FOB berarti penjual bertanggung jawab untuk mengantarkan barang hingga pelabuhan sesuai dengan kontrak yang berlaku. Penjual juga bertanggung jawab dalam proses ekspor sesuai dengan negaranya. Yang selanjutnya ada Free Carrier atau FCA. FCA merupakan istilah banyak digunakan segala jenis transportasi, mulai dari darat, laut, udara maupun transportasi multimoda. Penyerahan dengan FCA dilakukan di tempat pengangkutan. Pada saat penyerahan terjadi peralihan risiko dari penjual kepada pembeli. Pembiayaan pengiriman risiko barang ditanggung oleh pembeli. Selanjutnya ada Carrier Insurance Paid to atau CIP. Dalam istilah CIP, penjual wajib membayar asuransi kargo dari risiko kerusakan kehilangan barang saat diantar. CIP juga mewajibkan pembeli untuk melakukan ekspor clearance. Selanjutnya ada Carrier Insurance Freight atau CIF. Dalam CIF, penjualan berkewajiban untuk bekerja sama dan membayar asuransi. Asuransi yang digunakan juga harus menjangkau area risiko dan durasi perjalanan seperti yang disebutkan dalam kontrak penjualan, serta menyediakan polis atau sertifikat asuransi bersamaan dengan dokumen lain yang diserahkan. Selanjutnya ada Coast Freight atau CVR. CVR merupakan ketentuan yang digunakan untuk pengiriman melalui jalur laut. Penyerahan barang dan CVR dilakukan di atas kapal. Namun, ongkos angkut sudah dibayar penjual sampai pelabuhan tujuan. Untuk selanjutnya ada Carriage Paid to atau CPT. CPT merupakan istilah yang digunakan untuk segala jenis model transportasi. CPT merupakan risiko kehilangan ditanggung oleh penjual hingga barang sampai ke karier. Selanjutnya ada Delivered Out Place atau DAP. DAP atau DAP merupakan ketentuan yang berfokus pada tanggung jawab penjual untuk mengatur proses pengantaran barang hingga tempat yang telah disepakati. Setelah selesai proses impor clearance, penjual wajib mengantar barang hingga ke tempat yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya ada Delivered at Terminal atau DAT. DAT merupakan ketentuan yang dapat digunakan untuk segala jenis transportasi. Dalam term ini, penjual bertanggung jawab untuk memilih jenis transportasi yang akan digunakan untuk mengantarkan barang. Selanjutnya ada Delivery Duty Place atau DDP.
Istilah DDP berfokus pada tanggung jawab penuh penjual mulai dari import, clearance, hingga pembayaran biaya masuk dan pajak. DPP dapat digunakan pada segala jenis moda transportasi. Kesimpulannya adalah encounters ini menjelaskan hak kewajiban pembeli dan penjual yang berhubungan dengan pengiriman barang. Hal-hal yang dijelaskan meliputi proses pengiriman barang, penanggung jawab proses ekspor impor, penanggungan biaya yang timbul, dan penanggungan risiko bila terjadi perubahan kondisi barang yang terjadi akibat proses pengiriman. Baik, terima kasih. Demikian presentasi dari saya. Bila mana ada banyak kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya tutup presentasi dari materi encoders ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.